Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Anggi Riani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paradigma kritis dalam suatu penelitian wacana. Yuk kita membahasnya. Pengertian paradigma kritis. Menurut Ismail Muharimin, di dalam bukunya yang berjudul Menulis secara populer, ia mengatakan bahwa wacana adalah kemampuan untuk maju menurut urutannya yang teratur dan semestinya, dan komunikasi buah pikiran, baik tulisan maupun lisan yang resmi dan teratur. Pengertian kedua, mengenai penelitian wacana kritis menurut Pratikdo 1984. Ia mengatakan bahwa proses berpikir seseorang sangat erat kaitannya dengan ada tidaknya kesatuan dan kohesi dalam tulisan yang disajikan. Jadi wacana lebih dilihat dalam perspektif linguistik. Wacana digambarkan untuk menggambarkan sebuah struktur yang luas melebihi batasan kalimatnya. Oke, pembahasan yang kedua yakni konsep wacana dalam paradigma wacana kritis. Bagaimana sih konsepnya? Menurut Foucault, di dalam buku Erianto yang berjudul Analisis Framing, ia mengatakan bahwa wacana hendaknya tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau suatu proposisi di dalam teks semata, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat memuat sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup yang dibentuk di dalam suatu konteks. Terdapat contoh kasus, yakni PKI pada Orde Lama dan Orde Baru. Partai Politik Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah dibubarkan. PKI ini adalah partai non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Kantornya berpusat di Jakarta. Realitas atau objek PKI. Pada Orde Lama, PKI sangat diakui oleh pemerintah dan menjadi 5 partai terbesar di dalamnya. Sedangkan pada masa Orde Baru, PKI adalah partai yang terlarang. Oke, pada contoh kasus PKI tadi, menunjukkan bahwa wacana pada hakikatnya adalah suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang dominan dan marginal. Pada paradigma wacana kritis terdapat 6 karakteristik di dalamnya. Yang pertama ada tindakan, kedua konteks, ketiga historis, keempat kekuasaan, kelima ideologi, keenam diksi. Yang pertama ada tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan yang di dalamnya dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, beraksi, dan sebagainya. Yang kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran, menurut Erianto 2011. Yang kedua ada konteks. Di dalam wacana kritis, konteks berfungsi untuk mempertimbangkan konteks suatu wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Di dalam wacana, konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa seperti partisipan dalam bahasa, situasi tempat teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Jadi wacana di sini dimaknai sebagai teks dan konteks yang bersama-sama. Yang ketiga, ada historis. Menempatkan wacana di dalam konteks sosial tertentu berarti wacana yang diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu di dalam konteks historis tertentu.
Tujuan historis yakni untuk mengetahui mengapa wacana yang berkembang atau yang dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. Yang keempat, kekuasaan. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan di dalam analisisnya. Di sini setiap wacana yang muncul di dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.